Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maya dari jurusan olahraga semester 2. Saya di sini akan membahas materi tentang 1. Dasar sistem informasi manajemen, 2. Teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga implikasi etis dan teknologi informasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan. Kita akan membahas tentang dasar sistem informasi manajemen. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sebuah sistem dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa pengetahuan tentang sistem informasi itu penting bagi pelaku bisnis. Yang pertama itu, apa sih sistem informasi itu? Mengapa kita harus mempelajarinya? Kita mulai dengan apa itu sistem. Mari kita membawa dunia nyata untuk kita memahami apa itu sistem. Secara sederhana, sistem itu ibarat sebuah komponen yang ada di dalam sebuah jam. Komponen-komponen ini saling berhubungan satu sama lain, di mana tujuannya adalah untuk memutar jarum jam. Jika komponen tersebut hilang atau dilepas, maka jarum jam tersebut pasti akan tidak teratur. Jadi secara sederhana, sistem itu adalah seperangkat komponen yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Setelah kita memahami apa itu sistem, pertanyaan selanjutnya, apa itu sistem informasi? Apa sih itu informasi? Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan kemudian bermanfaat bagi pengambilan keputusan, baik untuk saat ini atau untuk yang saat mendatang. Menurut Raymond Misleot, jadi sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Jadi, secara keseluruhan sistem informasi manajemen itu merupakan perpaduan antara sumber daya manusia untuk memilih, menyimpan, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Setelah kita memahami apa itu sistem informasi, dan apa itu sistem informasi manajemen, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, mengapa sih pengetahuan tentang sistem informasi ini penting bagi pelaku bisnis, atau dengan tepatnya orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis. Nah, untuk menjelaskan sistem informasi ini dan mendukung bisnis sebuah perusahaan, dan bagaimana sistem informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial. Saat ini, sistem informasi itu identik dengan komputerisasi. Sebenarnya, kita sudah menggunakan sistem informasi itu sejak peradaban, sebelum kota masih itu ada. Dahulu, kalau sinyal asap digunakan untuk komunikasi ini digunakan sejak dicatatnya sejarah, kemudian menjadi tanda penemuan api dalam kehidupan manusia. Pola asap mentransmisikan informasi yang berharga kepada yang lainnya yang berada jauh untuk melihat atau mendengar pengirimnya. Contoh lain, atau menghitung uang masuk di restoran cepat saji.
favorit Anda. Contohnya, ini juga merupakan bagian dari sistem informasi yang besar yang dapat digunakan untuk melacak produk, waktu penjualan, tingkat persediaan, dan jumlah uang dalam tingkat kasir. Atau sebuah buku besar akuntansi berbasis kertas yang digunakan sebelum munculnya sistem akuntansi berbasis komputer. Ini adalah sebuah contoh ikonik sebuah sistem informasi dunia bisnis, kemudian menggunakan jenis sistem ini selama berabad-abad untuk mencatat transaksi harian dan juga menjaga catatan saldo di berbagai bisnis. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Manusia sebagai makhluk sosial itu perlu berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungannya. Salah satu fungsi komunikasi adalah untuk bertukar informasi atau komunikasi pengetahuan manusia semakin bertambah dan berkembang. Pada mulanya, jika seseorang ingin menyampaikan informasi itu dilakukan secara lisan atau menggunakan kata-kata, tapi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penyampaian informasi bisa dilakukan secara lisan, tetapi juga bisa dilakukan menggunakan berbagai media sosial seperti telepon dan masih banyak teknologi lainnya. Salah satu fungsi komunikasi adalah untuk bertukar informasi atau komunikasi pengetahuan manusia semakin bertambah dan berkembang. Pada mulanya, jika seseorang ingin menyampaikan informasi itu dilakukan secara lisan atau menggunakan kata-kata, tapi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penyampaian informasi bisa dilakukan secara lisan, tetapi juga bisa dilakukan menggunakan berbagai media sosial seperti telepon dan masih banyak teknologi lainnya. Apa itu teknologi? Teknologi adalah alat, cara, proses, atau kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teknologi di bidang pertanian, dulu kita membajak menggunakan kerbau. Sekarang kita membaca sawah menggunakan traktor. Terus yang kedua lagi transportasi. Dahulu kita pergi di mana-mana itu harus berjalan kaki, tapi sekarang bisa menggunakan teknologi seperti motor, kereta, dan lain sebagainya. Terus ada di bidang ekonomi juga, di bidang pendidikan juga. Kita saat ini bisa menggunakan internet untuk melakukan pembelajaran online, bisa mencari materi-materi lain. Dan yang keempat juga ada di bidang kesehatan. Kita juga bisa melakukan konsultasi online dan alat-alat operasi itu dan alat-alat operasi semakin canggih. Terus ada di bidang ekonomi juga. Kita bisa menggunakan mania uang elektronik. Kita juga bisa belanja secara online. Lalu di bidang teknologi informasi atau di bidang informasi, di bidang ini bisa mendapatkan informasi sangat mudah menggunakan internet saja. Mantap. Lalu di bidang komunikasi juga kita bisa berkomunikasi dengan mudah menggunakan alat-alat komunikasi yang sudah semakin canggih, sebab di handphone terus ada laptop, lalu masuk
di informasi adalah sebuah data atau pesan yang disampaikan oleh satu orang ke orang lainnya. Tujuannya untuk memberikan pesan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya bisa seperti berita, pengumuman, iklan, rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain. Tujuannya untuk mengubah perilaku dari yang awalnya tidak tahu akan menjadi tahu tentang sesuatu. Bisa dilakukan dengan mengobrol, berdiskusi, menelpon, dan masih banyak lagi. Itu contoh dari komunikasi. Jadi kesimpulannya, apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Yaitu sebuah cara yang diciptakan manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi guna mempercepat proses pertukaran informasi. Implikasi detail dari teknologi informasi yaitu ada etika, moral, dan hukum. Etika merupakan sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan yang merusuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Moral merupakan tradisi kepercayaan mengenal perilaku yang benar dan yang salah atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Hukum merupakan peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Terus melekat moral, etika, dan hukum. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Oke, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah atau salah kata, karena saya manusia, tidak luput dari kesalahan. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih.